Ketua Umum DPP LSM Baladika Adiaksa Nusantara, Bapak Raden Yunanto Perwira Buana SH. Yang kami hormati Kesbangpol Jawa Barat atau yang mewakilinya. Yang kami hormati para Ketua DPW LSM Ban se-Indonesia. Yang kami hormati para Ketua DPC LSM Ban se-Indonesia. Tak lupa tamu undangan yang berbahagia. Seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robi yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga terselenggara acara forum diskusi grup Dewan Pimpinan Pusat Baladika Adiaksa Nusantara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI tanggal 9 Agustus hari Jumat 2024 bertempat di Hotel Benua Bandung. Baik hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Memberi pengetahuan, wawasan mengenai anti korupsi kepada masyarakat luas dan para aktivis juga yang ada di Jawa Barat. Demikian kami harapkan dengan adanya kegiatan bersama KPK ini memberikan pengetahuan dan wawasan yang baru mengenai upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi kedua. Kedua sumber gempanya epicentrum korupsi adalah bisnis, tata niaga dan keuangan. Di mana ada gula, ada semut, ada bisnis, ada tata niaga, ada keuangan, pasti ada risiko korupsi. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam itu rawan sekali suap menyuap di situ. Banyak sekali kasus korupsi di Riau. Ada yang dari Riau? Ada dari Riau nggak? Siapa dari Riau? Dulu saya kasus hutan tanaman, berapa gubernur Riau dari macam-macam, Pak Anas Makmun dan sebelum-sebelumnya. Gara-gara apa? Gara-gara hutan. Kalimantan Timur begitu, sumber daya alam. Yang keempat, fokus area epicentrum korupsi adalah di sektor penegakan hukum. Yang paling dahsyat sebenarnya korupsinya adalah di aparat penegak hukum. Jadi kalau kita nggak akan bisa kita berhasil mengatasi korupsi kalau aparat penegak hukum kita masih ada yang bermain korup. Jadi harus bersih. Itu yang keempat. Yang kelima, korupsi di sektor politik. Nah, ini di konsep kita. Kita hitung, kita ukur-ukur itu. Kenapa sih kepala daerah berulang-ulang? Akhirnya kita temukan satu penyebab paling hulu, yaitu ongkos politik berbiaya tinggi, high cost politik. Lalu dikaji oleh KPK, mengapa pilkada pemilu kemarin kita Februari lalu luar biasa, pemilu paling brutal dan berdarah-darah dalam soal duit. Sepakat nggak? Sepakat. Iya. Karena kami banyak terima testimoni kader-kader partai yang miskin mendadak, jual rumah, jual mobil, hilang, gak menang, depresi. Betul lah? Iya.
Kami kaji sejak tahun 2020 Pak, akhirnya kami pelajari tentang pemilu. Kita pelajari ternyata ada 5 faktor yang memicu keberhasilan dan pemenangan pemilu. Pemilu serta pilkada sama. 5 faktor yang mempengaruhi kemenangan pemilu. 5 faktor. Yang paling atas faktor mempengaruhi pemenangan dan paling menguras bahan baku ini, bahan bakar, 95,5% dipengaruhi oleh duit. Itu temuannya KPK. Akhirnya apa? Orang berkontestasi di politik harus nyiapin amunisi isi tas daripada integritas. Itu 95% kita membangun demokrasi dengan kekuatan uang. Jadi ada 5 kami urutin Pak. Dari paling atas itu ternyata paling pengaruh adalah kekuatan duit, kekuatan cuan. Yang paling bawah itu 40% ternyata pengaruhnya adalah pengaruh loyalitas pada partai. Ternyata masyarakat itu memandang kalau partainya banyak, maka dia makin punya kesempatan untuk minta duit. Jadi karena pada banyak, akhirnya dia itu yang disebut swing voter, pemilih yang mengayun kemanapun berpihak sepanjang ada tawaran duit. Akhirnya apa? Ongkos politiknya kita begitu tinggi. Dan bagaimana caranya memutus itu, Pak Indra Pandolai? Memutus mata rantai ini. Gak akan bisa kita ngatasin korupsi kalau ongkos politik kita masih seperti pemilu Februari yang lalu. Luar biasa habis-habisan. Jadi yang namanya pemilu yang mestinya kontestasi program, kontestasi gagasan, kontestasi ideologi, kalah sama kontestasi uang, duit. Betul. Akhirnya apa? Begitu duduk di jabatan, duit tadi kan bukan cuma dari tabungan dia sendiri. Ada cukong, ada sponsor, ada kontraktor yang biayain. Begitu duduk di jabatan itu, maka dia harus menebus balas budi dari para supporter, donatur, dan itu akan terus berulang-ulang. Jadi kalau kita mau mengatasi itu, Pak, mengatasi pemicu korupsi tadi, kurangi ongkos politik biaya tinggi tadi. Bisa nggak? Harus bisa. Itu yang kita dorong. Sadarlah para peserta pemilu, yang rugi itu kader Bapak Ibu sendiri. Kami selalu bilang ke partai, yang rugi itu kader Bapak Ibu partai politik. Habis-habisan miskin mendadak, cuma buat guyur dapil yang pada akhirnya nggak dipilih. Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan Pak Bambang dari Kesbangpol. Tidak abdol kalau tidak disuruh tanggapan ya. Jadi mau nanggapi, mau bertanya, monggo Pak, silakan. Pak Bambang, silakan Pak. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kami banggakan Bang Amir Arif, luar biasa. Bang ini semangatnya keren banget lah. Jadi menginspirasi saya juga nih Bang. Terima kasih bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Ban. Ini hadir dari Sarasa dan berbagai macam daerah. Terima kasih kepada keluarga besar Ban, terutama Ketua Umum Ban yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Keren kan? Terus terang aja, saya apresiasi. Saya sangat sepaham dengan dari Ketua Formas Jabar. Barangkali terus terang aja ada ide-ide yang nanti bisa dikerjasamakan dengan Abang nih Bang. Kenapa? Karena memang ngeri masalah korupsi itu intinya adalah kepada jati diri kita sendiri. Apa yang disampaikan intinya bagaimana aktualisasi diri kita kuat tidak. Itu aja intinya. Berbagai macam kesempatan apapun apabila kita betul jati dirinya kita kuat, insya Allah lah. Yang penting niatan kita karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin lurus. Alit udah menurut saya itu Bang. Cuma di sini sangat sulit itu. Kenapa? Karena berbagai macam kesempatan tadi udah disampaikan dari karakter yang intinya bisa menjadi peluang yang sangat besar, tergantung daripada bagaimana bahwa kita ini bisa menahan gak itu intinya. Nah kembali kepada Abang, luar biasa Bang. Saya sebagai Kepala Kesbangpol Kota Bandung kurang lebih sudah 4 tahun. Mungkin perlu ke depan juga nih. Abang menjadi narasumber juga. Saya juga pengen memberikan kepada orang tidak jangan Ban aja dong. Keluarga besar saya banyak Pak. Jangan sampai anak-anak saya juga jadi sengsara, jangan. Saya pengen meningkatkan kesejahteraan tapi dengan betul-betul integritas itu intinya. Saya terus saja
apa yang disampaikan oleh Bang Amir ini keren. Tugas abang itu berat, tapi betul yang namanya pendidikan itu yang paling pokok bang, terus terang aja. Dan sosialisasi ini sesuai dengan abang sebagai direkturnya sangat tepat sekali apabila abang selalu memberikan sesuatu pemahaman sosial betapa pentingnya masalah daripada mengantisipasi korupsi ini. Tanpa sosialisasi kesempatan ini saya rasa terus terang aja akan sangat kecil. Bisa dibuktikan pendidikan politik selalu kita sampaikan berbagai macam momen. Alangkah baiknya apabila tentang segmen bahaya korupsi itu harus sering disampaikan bang dalam berbagai macam pertemuan. Cuma harus dengan yang boleh dikata yang sangat betul-betul mumpuni begitu. Seperti abang kan kalau berbicara itu enak gitu, enak didengar dan kena sasarannya begitu. Nah saya juga berharap apa yang disampaikan abang dari Serang luar biasa. Kalau perlu para calon ini diuji dulu gitu. Kalau perlu sebelum ini berikan pemahaman tentang masalah ini bang. Tapi moderatornya tetap saya kan. Siap Kak Asep. Kalau Kak Asep bisa kita kondisikan lah gitu. Nanti saya akan cari celah nih dengan KPU ya, atau Bawaslu. Kira-kira ini bentar lagi kan ada pendaftaran. Iya, ada pendaftaran calon nih. Sebelum mereka ini berikan pemahaman dulu. Yang jadi ibadah buat kepala kesbang gitu. Nanti akan saya lihat coba. Kira-kira ada nggak momen-momen yang kira-kira bisa mengundang abang? Kita kumpulkan para bakal calon ini, kita berikan suatu pemahaman. Kenapa? Jadi tidak hanya masalah sosialisasi tentang penyelenggaraan pemilu pilkada serentak 27 November, tapi bagaimana kita membangun integritas para pemimpin ini. Terus terang aja, tadi saya sangat prihatin kalau Jawa Barat begini-begini saja. Bandung insya Allah tidak bang ke depan bang. Insya Allah, saya pengen komitmen bang. Kenapa? Karena terus terang aja, kita harus mau berubah. Tanpa diri kita niatan berubah, oleh siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri? Allah tidak akan berubah kalau diri kita tidak berubah. Nah ini kembali kepada komitmen kita sendiri. Nah saya sangat terus terang aja lah, sangat bangga abang bisa hadir, bisa bersama dengan kami. Mudah-mudahan ini bisa bersinergi ke depannya bang. Saya rasa itu saya apresiasi. Terima kasih Kang Yunan, luar biasa Kang. Ini yang pengen dibangun oleh Forkopimda. Saya udah ngobrol dengan Pak Kejari dengan ini. Intinya tatanan tata kelola ini yang perlu betul-betul kita komitmen bersama. Jadi perlu banyak perubahan. Tadi ada beberapa celah yang sangat saya ngeri lah terus terang aja. Kenapa? Karena itu sangat tipis sekali yang boleh dikata setiap gerak aja bisa menimbulkan suatu korupsi. Tapi dengan pendidikan, sosialisasi, insya Allah ini tugas Bang Amir. Terima kasih Bang Amir. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas pencerahannya. Dan betul-betul kita harus aware ya kalau ngelihat tadi perjalanan KPK mulai dari sosialisasi dari Madura sampai ke ujung dan udah dilaksanakan di Pulau Sumatera juga. Sebenarnya tadi sudah ke cover semua, ataupun karena saya basicnya pendidik ya, kebetulan saya berkontrak dengan kementerian di sekolah penggerak sebagai pendamping. Jadi ada case yang sangat krusial di kalangan pendidik itu. Jadi edukasi yang Bapak lakukan itu emang belum sampai ke guru-guru Pak. Itu sangat krusial kalau pendapat saya gitu. Memang sudah ada penilaian integritas ya melalui program yang dikontrakkan oleh KPK ke pihak ketiga, dan itu dilakukan ada di sampel satu kecamatan satu di Kabupaten Majalengka. Mungkin se-Jawa Barat juga sudah dilakukan. Nah, cuman sampling itu kan prediksi Pak, sulit kejujurannya sulit di hanya memenuhi kebutuhan sekolah saja ya sudah selesai. Ya itu juga nanti outputnya seperti apa? Ada nggak edukasi betul misalnya? Ketika saya mendampingi 6 sekolah penggerak itu, saya ajak untuk anak didiknya itu beli tanpa kasir. Itu susah sekali. Dan kepala sekolahnya nggak mau gitu kan. Itu hal yang kecil, edukasi di kalangan peserta didik umur 7-12 tahun. Jadi hal-hal yang seperti yang belum saya lihat yang dilakukan oleh KPK -nya. Karena saya mendampingi hampir 2 tahun. Untuk kejujuran itu sangat minim di peserta didik. Emang sekarang peserta didik itu udah candu dengan gadget Pak. Itu ya, mungkin itu di mana-mana. Itu yang pertama. Jadi output survei penilaian integritas pendidikan itu nanti outputnya seperti apa. Yang kedua,
kebetulan tadi sangat relevan apa yang disampaikan Pak Sekretaris terkait pengadaan barang dan jasa. Dan alhamdulillah saya lulus audit investigatif walaupun online Pak. Saya pengen belajar tuh, makanya saya sekarang 2 tahun ini mendalami pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Majalengka. Yang saya temukan itu banyak, cuman ini case-nya kan saya nggak bisa open ya. Cuman dari sana itu emang ada gelagat ya, pengkondisian segala macam, sehingga itu merugikan kerugian. Apabila kami menemukan satu temuan indikasi-indikasi korupsi di lapangan, baik di tingkat dinas ya, baik di tingkat lurah, camat, karena programnya kan berbeda-beda. Jadi kalau mungkin di tingkat dinas pendidikan di situ ada pengawasan dana bos, kalau di tingkat mungkin dinas PU di situ adalah pekerjaan-pekerjaan fisik ya di lapangan yang mungkin banyak kita temukan di lapangannya ada proyek yang tidak transparan, menyampaikan, memasang pelang papan nama proyeknya dari apa, sumber dana dari mana, itu banyak sekali kami temukan Pak. Jadi kemudian landasan kami adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik. Di sini tentunya acuannya jelas bahwa fungsi kami melakukan pengawasan tersebut, kami meminta kriteria dan ketentuan apa saja yang memang menjadi dasar untuk kami menjadikan bahan laporan kepada para penegak hukum khususnya KPK RI maupun kejaksaan dan sebagainya ketika ada temuan di berbagai tingkatan, baik itu di anggaran-anggaran kedinasan yang ditemukan ada penjagaan dan sebagainya. Kemudian ada program-program itu. Saya Dian Maya Sari Sinaga dari Sampai saat ini saya mau bertanya itu kami monitor. Kita tanya ke sekolah-sekolah. Di mana sekolah yang baru kejujuran yang berhasil? untuk mengkerucutkan Semua tindak kompak. pidana. Gak ada yang berhasil Pak. Saat ini Di mana kejujuran? Untung, tekor, boncos. Di Sumatera Utara itu Malah ada kami menerapkan di pesantren. Masalah di pesantren. perusahaan, tapi direkturnya Si bukan Habib orang Habib yang bisa layak. dari Habib nih, Habib benar di pesantren. Itu ada saya. Di pesantren, Kemudian saya Bang, jadi pengacara. jangankan yang gak ada Klien yang saya jaga, itu ada yang jaga. direktur hanya tambah Darmaji, ya. dahar Saya 5 kan proyek, kunci. aku jadi Kayak direkturnya. orang Medan semua, makannya 5, bayarnya 1. Itu di pesantren kan ya. Rumahnya di balik layar. Tapi bayangin, Komisi saya kami kunci di jalan kantor proyek, pemerintah. maka jadi Bikin fresh. kantor pemerintah, baru Yang saya kejujuran. tahu, Kalau ada sekolah yang gagal, kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu sampai ke bisa program berhasil nggak itu kalau kan kejujuran? ada yang namanya Bikin di kementerian. jaminan di bank. Tanya lagi, di mana orang kejujuran berhasil? Kompak semua, tekor. Tapi ada satu kementerian yang berhasil katanya. Ada. Pak, kantor kami berhasil. Warung kejujurannya aman, nggak tekor. Kok bisa? Kami pasang CCTV. Nggak ada yang berani. Nah itu bicara pendidik. Kita KPK itu membangun satu instrumen untuk mengukur integritas sekolah. Namanya SPI Pendidikan. Survei Penilaian Integritas Pendidikan. Tadi Kang Dede udah nyebut. SPI Pendidikan ini mengukur 3 aspek. Integritas siswa, ukur tadi, kalau dia belanja Darmaji atau enggak nih anak sekolah. Kalau dikasih tugas ujian, nggak diawasin sama guru, nyontek kiri kanan enggak. Itu mengukur integritas anak sekolah. Yang kedua, aspek yang kedua, integritas sekolah. Sekolah diukur, ini kalau ada PPDB, berapa bulan yang lalu PPDB? Waduh, masalahnya macam-macam PPDB. Semuanya orang yang melakukan itu orang tua siswa nyoba nyogok, cari-cari cara supaya anaknya masuk ke sekolah favorit. PPDB kemarin, nyogok segala macam, sekolah ditawarin, dinas pendidikan didekatin, jalur zonasi nggak mempan, jalur zonasi bikin kakak baru nitip ke warga sekitar sekolah atau bikin kakak ganda. Jalur zonasi nggak tembus, bikin jalur prestasi abal-abal. Jalur prestasi abal-abal, bikin seakan daftar. Ternyata ada organisernya prestasi abal-abal ini. Ada satu unit yang bikin seakan-akan kompetisi internasional, bikin channel YouTube fiktif,
bikin website seakan-akan ini anak peserta lomba atau festival kompetisi internasional, menang juara 1, sertifikatnya abal-abal, kompetisinya fiktif, nggak ada semua. Akhirnya apa? Di drop tuan. Ada lagi yang cuci rapor, nilainya didongkrak. Itu mengukur apa? Integritas si sekolah tersebut. Itu yang kedua adalah aspek yang ketiga adalah integritas ekosistem sekolah. Wali muridnya seperti apa, dinas pendidikan seperti apa. Diukurlah, 2 tahun kita sudah mengukur. Namanya SPI pendidikan. Ngukur dari pendidikan dasar, SD SMP, pendidikan menengah, SMA dan SMK, perguruan tinggi. Kita konten dari 0 sampai 100, makin tinggi kontennya menunjukkan satuan pendidikan itu anti korupsi. Ternyata kita dapat konten 2 tahun terakhir. Untuk pendidikan dasar, anti korupsinya kontennya 76. Oke, lumayan. Untuk pendidikan menengah, kontennya turun 74. Untuk perguruan tinggi, kontennya lebih turun lagi 72. Simpulannya apa? Semakin tinggi pendidikannya, semakin koruptif dia. Tuh. Itu paradoks. Mengapa itu terjadi? Karena apa? Ternyata perguruan tinggi yang harusnya jadi manufaktur dan teladan itu malah rawan korupsi di situ. Maka jangan heran ada banyak kasus rektor ditangkap gara-gara jual kursi dengan harga yang mahal untuk fakultas-fakultas favorit. Uangnya masuk kantong diri sendiri. Akhirnya ditangkap. Jadi itu kita mengukur itu Kang Dede sebagai pendidik, integritas siswanya, gurunya, sekolahnya, sampai ekosistemnya. Itu diukur di aspek pendidikan. Ini baru tahun kedua dan ini jadi prioritas nasional. Supaya gimana caranya itu mestinya makin tinggi pendidikan, mestinya makin bersih dan makin kuat anti korupsinya. Tapi ini jadi paradoks. Ini jadi pekerjaan. Kemudian yang kedua tadi dari KPK. Boleh tahu nama LSM apa? Kakang berapa sih? KPK ini apa? Komunitas Pemantau Korupsi. Komunitas Pemantau Korupsi, agak mirip-mirip gitu ya. Kami ini punten mudah-mudahan sih, saya percaya reputasi Akang dan teman-teman. Kami tadi pesan lagi, partisipasi masyarakat itu tidak hanya di penindakan. Ada partisipasi masyarakat di pendidikan dan pencegahan. Ini juga harus sama didukungnya, Akang-akang, teteh-teteh, bahwa peran serta masyarakat gak cuma tadi ngawasin segala macam, tapi pendidikan dan pencegahan harus sama kuatnya. Kalaulah memang ada indikasi pelanggaran, KPK itu penyelidiknya cuma 300 orang, 450 sampai 500 sama jaksa. Jaksa kan nggak turun meriksa, dia di persidangan. Kabupaten kota di Indonesia 517. Setiap saya ke kabupaten semua sama, tangkap saja bupati saya. Jadi bayangin 517 kabupaten kota ditambah 38 provinsi, bandingin sama penyelidik kita yang cuma 400. Penanganan korupsi tidak bisa cuma ditindak dan ditangani sendiri oleh KPK, karena nggak bisa, personilnya nggak bisa, dan memang tidak dibuat untuk menangani seluruh itu. Nggak akan bisa nanganin kasus korupsi itu 6 bulan setahun. Saya di lapangan berjemur, ngikutin orang nyamar saat jadi intel. Berapa lama? Berbulan-bulan. Pakai penyelidik berapa orang? 6-8 orang untuk turun ke lapangan. Berhari-hari, gantian, shift. Ngintelin dari subuh sampai malam. 6 orang, 8 orang penyelidik kita turun. Kali tadi sumber daya kita berapa? Apakah 517 kabupaten kota bisa tanganin terus? Tidak bisa. Karena apa? Itulah dia perannya kejaksaan dan kepolisian. Di mana KPK adalah hal-hal yang strategis. Sekarang LNG itu kasusnya KPK besar banget, triliunan. Kasusnya COVID triliunan. Bayangin tuh alkesnya buat COVID kemarin dikorupsi. Kejaksaan juga kasusnya besar-besar. Akhirnya kita pilih yang triliunan gitu, yang besar banget. Kasus migas Minerba, Dirjen Minerba itu masih penanganan tuh. Batu bara kemarin, ada ekspor nikel, macam-macam sedang penyelidikan atau penyidikan. Bisa di search. Semuanya kasusnya yang ratusan miliar triliunan. Kita belum, mohon maaf, memang
tidak akan bisa menyentuh sampai kabupaten. Saya dulu penyelidik di wilayah Sumatera Utara juga. Saya tahu juga bagaimana Padang Lawas, Labuan Batu, Langkat, itu Langkat boleh tangkap, Medan Kota, bagaimana, Pak Barat, berbagai macam saya tahu. Kemudian yang dari mana? Riau, ada dari Riau, saya tahu. Dari mulai Bengkalis, Pelawang, macam-macam kasusnya. Dan akhirnya kita nggak bisa semua kabupaten kota itu, dan memang KPK tidak bisa menangani itu semua. Karena tadi apa? Kita harus pilih yang strategis. Ada beberapa kota kabupaten sedang tangani, tapi lagi-lagi itu apa? Semata-mata bahwa saya akan menjawab pertanyaan Pak dari KPK tadi. Bagaimana sih kita mengukur kelayakan satu kasus? Balik lagi ke norma hukum acara pidana dan hukum di kewenangan KPK pasal 11. Penyelidikan adalah menemukan peristiwa pidana, lalu kalau mau naik dari penyidikan harus dengan dua alat bukti permulaan yang cukup. Apa itu? Bisa dilihat apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli atau siapapun. Tapi kalau melaporkan kepada KPK, aparat penegak hukum, tentu saja ada prosesnya. Kami proses awal sekali dalam penelaahan ada validasi dan verifikasi. Banyak ribuan, 6.000. Saat saya jadi penelaah laporan masyarakat dulu, setahun itu bisa sampai 6.000. 6.000 laporan setiap tahun. Hari kerja saja 250. Berarti sehari saya harus mempelajari berapa. Terus kardus-kardus ini saya baca. Isinya kadang foto, clipping koran, jangan berlubang. Padahal kewenangan KPK hanya bisa menangani kasus korupsi yang ditangani oleh penyelenggara negara. Itu pasal 11. Siapa penyelenggara negara di daerah? Kepala daerah. Kalau kepala dinas melakukan korupsi nggak bisa ditangani oleh KPK. Nggak bisa, harus kepala daerah. Siapa yang menangani kepala dinas? Aparat penegak hukum. Seringnya, nggak apa-apa ya, saya agak bahas teknis. Biasanya laporan yang masuk ke KPK yang saya telah itu seringkali tentang proyek jalan berlubang, untuk jembatan yang rusak. Mengingat tadi sudah dipaparkan oleh Pak Amir bahwa tapi kemudian ujung-ujung yang salah hipotesisnya, yang salah adalah kepala daerah. Kami dari Sumatera Utara Padahal dalam penelahan agar pemilu kada serentak ini KPK tampil bahwa statement bukan hanya lolos LHKPN sebagai syarat calon, tapi harus melakukan tes psikologi yang hasilnya direkomendasi atau tidak direkomendasi. Karena nampak bibit istilah Pak Amir tadi itu, yang salah siapa? Ada di otak. Dan kalau kami pernah tes otaknya itu, otak koruptor dengan otak narkoba, otak yang ngesek sama bentuk dalam pidana. Jadi artinya pencegahan preventif agar kabupaten, bupati dan wali kota di periode pemilihan serentak nanti di November, KPK berkeinginan kita tahu jangan hanya calon dari kepala daerah ini hanya tes narkoba, bila perlu tes Muhammad Nazarudin itu perusahaannya, direkturnya, karena mereka berasal dari unsur apa? Anggota DPR saya bilang itu kan yang sudah terkontaminasi. Bisa di Google. Ada pengusaha yang sudah terkontaminasi dengan ANDTBL. Coba kita tes KPK dengan sosialisasi kampanye. Kami rekomendasi dari sini dan menjadi rekomendasi Baladika Jaksa Nusantara untuk KPK melakukan tes psikologi, mengukur tingkat kecanduan untuk korupsi untuk pilkada serentak 2024. Artinya biar ada sedikit buah bibir kita dari acara hari ini untuk rekomendasi negara Republik Indonesia. Kami sepakat dan kami Baladika Jaksa Nusantara Sumatera Utara mendukung sepenuhnya KPK. Kalau bisa kami bekerja 2 kali 24 jam bersama KPK, kita siap. Sama panitia saudara, terima kasih Pak Bambang juga luar biasa hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Ini kita melakukan suatu kemanusiaan ya. Jadi menjalankan proses sosialisasi pendidikan kepada masyarakat mengenai korupsi yang dilakukan luar biasa. Ada dari birokrasi dan juga dari masyarakat dan kita semua ada di sini. Terima kasih. Pak Yudha, ada yang mau disampaikan sebagai closing statement? Bukan tebang-tebang pilih, tapi pilih dulu yang strategis. Cukup. Saya serahkan kembali kepada
yang nggak bisa digunakan dengan pendekatan menganalisis kontrak. Kasusnya LNG itu canggih banget. Kasusnya suap Garuda. Ya saya tanya aja Bu sekalian. Ini ada pemberian sertifikat sama-sama FBI untuk menelusuri data dari perusahaan dari Garuda ke Boeing. Karena yang Amir mesin Arif dari Boeing SST SH sampai jetnya Boeing itu AKCA. produksi oleh Mercedes. Jadi bukan cuma Boeing bikin, Mercedes itu artinya perang. Bayangin itu, jadi Garuda terima pesawat bukan cuma kerjaannya si Garuda, tapi Nih, jadi ada Mercedes. Dan itu keluar dari kenang Pak. belum potong kasus yang lintas negara yang level kabupaten memang ya, Kejari, kepolisian, polres setempat yang nanganin itu. Nah, bagaimana dengan dana desa? Kami juga terima banyak sekali laporan tentang dana desa. Akhirnya kita pilih, apakah pelanggaran itu karena ketidaktahuan? Banyak sekali, kita harus tidak bisa pungkiri banyak sekali kepala desa yang tidak punya pendidikan yang layak untuk mengelola keuangan sampai 2 miliar. Dia kayak dapat, wow, 1,5 miliar gitu ya. Akhirnya dia menganggap dana desa itu bukan untuk kesejahteraan masyarakat desa, tapi buat kesejahteraan keluarga kepala desa. Tiba-tiba ganti Innova baru gitu kan. Kita lihat lagi, apakah itu memang niat jahatnya si kepala desa atau karena tidak tahuan. Tapi kepala desa bukan kewenangan KPK. Itu apalah kewenangannya aparat penegak hukum setempat. Lagi-lagi kita harus pilih. Ingat kaidahnya hukum pidana, adanya mens rea, niat jahatnya untuk curang dulu atau tidak. Jadi jangan sampai ada pelanggaran bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan, kebodohan, kelalaian administratif dan sebagainya. Itu yang harus kita uji. Demikian. Baik. Tepuk tangan dong Bapak Amin. Bapak Ibu, tadi saya udah janji untuk kita break dulu. Tapi ternyata kita sudah sampai pada jam 4. Saya janji juga tadi jam 4:15 kita harus sudah mengakhiri. Jadi saya mohon izin dan mohon maaf apabila ada hal yang memang Bapak belum bisa sampaikan. Nanti bisa kita berkomunikasi lah dengan kita. Dan saya yakin ini bukan kali yang terakhir. Nanti juga ada sesi-sesi lain untuk kita bisa bertemu dengan Pak Amir. Jadi untuk selanjutnya ini ada acara dari panitia, mungkin hal-hal yang bisa disampaikan panitia. Amir terima kasih. Saya pikir sudah cukup Pak ya. Pak Amir sudah banyak pertanyaan kali dari berbagai elemen. Tetapi kalau boleh disimpulkan sedikit, memang ini kuliah S3 Pak, sepertinya ya, yang Bapak sampaikan Pak Babang ya, seperti ya. Luar biasa ya. Jadi dari berbagai aspek dan elemen masyarakat ditanyakan, dan sifatnya juga ada yang teknis dan strategis gitu kira-kira. Dan ini menjadi bahan bagi kita sebagai tolok ukur lah, bahwa dalam memerangi korupsi itu bukan hanya masalah penindakan, tetapi juga masalah pendidikan. Dan pendidikan itu yang sekarang sedang kita lakukan Pak ya, dalam rangka mendidik masyarakat menjalankan undang-undang tadi nomor 31 tahun 2009. Peran serta masyarakat itu salah satunya adalah melakukan pendidikan itu. Terima kasih.